Mengapa seorang diktator harus menggunakan kekerasan untuk naik tahta? Dan bagaimana peristiwa kejam itu bisa terjadi? Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Hai, selamat datang di video ini. Saat ini, zaman sudah modern, dan hak-hak kemanusiaan selalu ditegakkan di berbagai negara. Tapi, apakah kalian tahu bahwasannya di zaman dulu ada berbagai penguasa yang sangat otoriter dan kejam yang biasa kita sebut dengan diktator. Diktator adalah seorang pemimpin negara yang memerintah secara tirani dan menindas rakyatnya. Biasanya, seorang diktator naik tahta dengan menggunakan kekerasan, seringkali dengan sebuah kudeta. Namun, ada pula diktator yang naik tahta secara demokrasi atau dipilih rakyat. Karakteristik diktator ini menunjukkan bahwa pola pikir seseorang pemimpin yang menutup diri dan tidak peduli dengan orang lain. Dia merasa bahwa apa yang telah dilakukannya sudah benar dan tidak ingin membuang waktunya untuk menanggapi penderitaan orang lain. Inilah 5 diktator yang dikenal kejam pada kekuasaannya. Yang pertama, Adolf Hitler. Seorang politisi dan ketua partai Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Hitler dikenal karena kebijakan rasialnya yang sangat mengerikan, termasuk Holocaust yang mengakibatkan kematian 6 juta orang Yahudi, serta jutaan lainnya dari kelompok minoritas etnis, politik, dan lainnya. Kekuasaannya ditandai dengan represi politik, pembakaran buku, dan penggunaan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya. Hitler memakai taktik pemfitnahan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan militernya dengan mencetuskan skandal Blomberg Gate Fritz. Hitler memaksa menteri perang yang saat itu adalah Marsekal Lapangan Werner von Blomberg mengundurkan diri dengan menunjukkan laporan polisi bahwa keluarganya pernah terlibat dalam prostitusi. Seiring berjalannya waktu, Hitler sangat membenci orang-orang Yahudi. Salah satu fakta paling mencolok dari Perang Dunia Kedua bahwa Hitler memprioritaskan untuk mengeksekusi orang Yahudi dan tahanan lain di kamp konsentrasi daripada kemungkinan menyelamatkan Jerman. Nazi telah mengalihkan pasukan dan sumber dayanya dari garis depan untuk melaksanakan yang disebut solusi akhir dan terus memusnahkan tahanan sambil menderita kekalahan demi kekalahan di medan perang. Hitler dan pejabat Nazi lainnya mengambil langkah bahwa kebencian mereka terhadap orang Yahudi dan orang yang tidak diinginkan mengalahkan keinginan mereka untuk menang dalam keputusan yang benar-benar kejam dan jahat. Yang kedua, Joseph Stalin. Pemimpin Uni Soviet dari tahun 1920-an, Stalin dikenal karena perges politiknya yang mengerikan, di mana jutaan orang dianggap sebagai musuh negara dan dieksekusi, dipenjara, atau diasingkan. Kebijakan kolektivitas ekonomi dan pembangunan paksa menyebabkan kelaparan massal di Ukraina dan kematian jutaan orang. Stalin mengembangkan kekuasaannya sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis Uni Soviet setelah revolusi Rusia. Dia kemudian menjadi diktator Uni Soviet yang tidak diragukan sebagai de facto dan sangat kejam ketika harus mengeksekusi rakyatnya. Yang ketiga, Kim Jong-il. Pemimpin Korea Utara dari tahun 1941. Kim Jong-il mewarisi kekuasaan dari ayahnya Kim Il-sung dan melanjutkan rezim otoriter yang sangat brutal. Di bawah kepemerintahannya, terjadi kelaparan besar-besaran yang mengakibatkan kematian jutaan orang. Sementara sistem kekejaman dengan menganiaya dan menindas siapapun yang dianggap melawan rezim. Kim Jong-il menjalankan kendali penuh selama 17 tahun atas salah satu pemerintahan paling tertutup dari represif di dunia. Dia
juga bertanggung jawab atas kematian ratusan ribu dan mungkin jutaan warga Korea Utara akibat kelaparan yang bisa saja ia cegah. Korea Utara di bawah Kim Jong-il telah menjadi neraka hak asasi manusia. Kim Jong-il memerintah melalui ketakutan yang ditimbulkan oleh pelanggaran hak asasi manusia dan sistematis dan meluas, termasuk eksekusi sewenang-wenang, penyiksaan, kerja paksa, dan pembatasan ketat terhadap kebebasan berbicara dan berserikat. Untuk yang keempat, Idi Amin. Idi Amin dikenal sebagai penjagal Uganda. Amin adalah diktator pasca kemerdekaan Afrika yang paling terkenal karena memerintah dengan brutal. Amin menggulingkan pemerintah terpilih Milton Obote dan menyatakan dirinya sebagai Presiden Uganda. Amin berkuasa selama 8 tahun. Di masa ia berkuasa, dikabarkan sekiranya 300.000 orang warga sipil dibantai. Pemimpin Uganda dari tahun 1971 hingga 1979, Amin dikenal karena kekejaman brutalnya terhadap warga sipil, terutama terhadap kelompok etnis minoritas seperti orang Ancoli dan Lango. Kekuasaannya ditandai dengan pengeksekusian massal, penghilangan paksa, penyiksaan, dan pengusiran etnis India dari Uganda. Yang terakhir, Saddam Hussein, Presiden Irak dari tahun 1979 hingga 2003. Hussein dikenal karena kekejaman terhadap oposisi politik dan penggunaan senjata kimia dalam perang Irak-Iran dan terhadap warga Kurdi di Halabja pada tahun 1988. Kekuasaannya juga ditandai dengan represi politik, penggunaan pengadilan yang tidak adil, dan korupsi yang meluas di pemerintahan. Pada titik ini, Hussein mengobarkan perang tanpa kemenangan melawan Iran, menghancurkan ekonomi Irak sendiri, menyerang warganya, dan melakukan tindakan genosida terhadap sekelompok orang di bawah kepemimpinannya. Mereka semua memerintah dengan tangan besi, menggunakan teror dan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya, dan meninggalkan warisan kekejaman yang mengerikan dalam sejarah dunia. Sekian dari video kali ini. Saya harap video kali ini bisa sangat membantu Anda untuk menambah wawasan tentang sejarah kemanusiaan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.